Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yakni kitab Nasaihul Ibad, diriwayatkan dari seorang pembesar para ulama, yaitu wa an Hatimil Asami, diriwayatkan dari Imam Hatim Al-Asam, ma min sabihin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu fa aqulu lahu akulul mauta wa albasul kafana wa askunul qabra fa yahrubu minni. Diriwayatkan dari Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam ini adalah salah satu para ulama yang sangat terkenal dari Khurasan, dan dia ini Pak, ada julukannya di belakangnya itu Al-Asam. Namanya itu adalah Hatim bin Yusuf, cuman di belakang disebut Al-Asam. Al-Asam ini artinya orang yang tuli Pak. Jadi Hatim ini disebut tuli, makanya Hatim Al-Asam. Padahal Hatim ini Pak, Imam Hatim ini dia tidak tuli dia. Cuman dijuluki oleh orang-orang bahwa dia ini seorang imam, seorang ulama, disebut Hatim Al-Asam, yakni Hatim yang tuli. Kenapa demikian? Karena ada kejadian peristiwa saat itu Pak. Saat itu ada seorang perempuan, dia datang ke Imam Hatim ini, kemudian dia bertanya sesuatu tentang masalah kepada Hatim ini. Kan dia orang orang yang berilmu Pak, jadi orang alim. Wahai Hatim, saya akan bertanya satu problem masalah, kata beliau. Kemudian fattaqu annahu kharaja minha fi tilkal halati sautun. Maka kemudian Imam Hatim ini bersepakat, oke, kamu akan bertanya apa, saya akan jawab. Nah, tiba-tiba perempuan tadi yang datang ke Imam Hatim ini Pak, lalu mengeluarkan suara tidak nyaman dari belakang. Artinya kentut dia Pak, ciut katanya Pak, berbunyi. Kemudian Imam Hatim ini dia mendengar perempuan tersebut ini kentut dia Pak. Akhirnya Imam Hatim ini pura-pura tidak dengar deh, pura-pura tuli deh Pak. Jadi ketika itu akhirnya kata Imam Hatim, kamu mau nanya apa, katanya. Oh, berarti Imam Hatim ini sebenarnya tuli dia, padahal dia pura-pura tuli Pak. Sejak itulah kemudian Imam Hatim ini dia disebut Imam Hatim Al-Asam, yakni Imam Hatim yang tuli Pak. Kenapa Imam Hatim ini dia pura-pura tuli, mendengar suara tadi yang dari belakang duri tuburnya itu, agar perempuan itu tidak malu Pak di hadapannya. Jadi menutup aibnya itu. Kan mun perempuan kentut jak malunya bukan lagi Pak. Supan ya Pak, macam nak kita pakai kondangan, tahu-tahu bus di belakang yo, kan dilihat sama orang kan malu tuh Pak. Kalau perempuan nih, beda yang laki-laki agak sedikit tebal lah malunya. Tapi kalau perempuan itu kan sensitif Pak. Jadi Imam Hatim ini ingin menutupi bahwa biar perempuan ini biar tidak malu begitu Pak. Nah cuman kan gini Pak, dalam agama itu orang buang angin itu sebenarnya ada adabnya tuh Pak. Buang angin tuh, kalau dia tidak merasa ingin keluar angin Pak, jangan dingedenkan Pak.
Jangan biasakan dingedankan. Kalau biasanya dingedankan Pak, dikuatkan, kan bisa nyaring Pak. Yang mestinya keluarnya lembut, halus Pak, mulus Pak, dan berbunyi. Kalau dingedankan kan pur kan kayak dia Pak, meledak Pak ya. Macam nak balon tuh. Itu kalau kebiasaan seperti itu Pak, perilaku seperti itu, suatu saat dia akan terkentut Pak, buang angin di hadapan orang banyak itu, tidak tertahankan. Tiba-tiba ketawa-ketawa, langsung keluar juga ikut Pak di belakang. Nah itu Pak. Jadi jangan biasakan. Kedua, kalau kita mau buang angin, segera cari tempat yang kira-kira orang itu tidak mendengar dengan suaranya dan baunya. Nah, keluar bebas gitu ya Pak. Makanya kalau di dalam masjid ini Pak, itu sebenarnya dilarang buang angin dalam masjid. Kenapa? Boleh jadi baunya itu menyebar di dalam ini Pak. Kebetulan dia dari rumah makan jengkol dengan paktai. Betul lah. Bapak ini Pak, pas hari Jumat deh tidur di situ Pak. Khotib lagi anak Pak, khotbah tidur deh. Tiba-tiba ngangkat di belakang, cut gitu. Dan terasa, yang di belakang tuh yang terasa, yang tahu. Lalu ada bau lah, bahaya tuh. Nah jadi menghindar. Nah. Kemudian yang ketiga, nih Pak, yang ketiga nih orang buang angin ini. Tidak membuang angin tersebut dari arah-arah yang kira-kira ada angin yang membawanya Pak. Jadi misalnya angin yang ke arah timur, jangan kita kemudian dihembuskan ke sini. Akhirnya orang yang timur ya kena bercari mana baunya sampai itu bau itu lewat gitu ya Pak. Nah, jadi ada adabnya. Jadi jangan biasakan. Kalau kita dalam hal ini agama Islam itu sangat sensitif Pak, jadi hal-hal yang tidak nyaman itu. Saya pernah Pak di pasar itu Pak, ada orang yang bukan muslim Pak, bukan muslim. Jadi dia ini sedang berjualan di pasar. Saya di dekatnya Pak, begitu dia ngambil barang nungging ke saya Pak. Pas lalu Pak nembak deh. Tapi dia tidak merasa bersalah Pak. Santai. Bunyi pat-pot gitu bunyinya Pak. Dia aja biasa itu. Kalau kita kan malu Pak, bunyi macam itu. Nah itu. Jadi perempuan tadi ini Pak, dia buang angin, akhirnya Imam Hatim ini pura-pura tuli, pura-pura tidak dengar. Akhirnya perempuan ini pun terselamatkan. Oh rupanya dia ini tidak dengar apa yang tadi keluar dari dirinya itu. Nah ini akhirnya Imam Hatim itu disebut seorang imam namanya Hatim al-Asom, yakni orang yang tuli. Apa perkataan Imam Hatim pada waktu itu disebutkan bahwa tidaklah di waktu subuh kecuali syaitan itu berkata kepadaku. Jadi Imam Hatim ini didatangi oleh syaitan Pak. Dia didatangi. Kemudian dia bertanya kepada Imam Hatim syaitan ini. Syaitan itu berkata, "Ma ta'kulu, apa yang kamu makan? Wa ma talbasu, apa yang kamu pakai? Wa aina taskunu, dan di mana tempat tinggalmu?" Jadi setan itu bertanya 3 hal. Wahai Hatim, kamu ini makannya makan apa? Kemudian pakaianmu, kamu pakai pakaian apa? Ketiga, tempat tinggalmu itu di mana? Kata setan ini. Akhirnya Imam Hatim itu menjawab. Kata Imam Hatim, kalau kamu bertanya apa yang saya makan kematian. Kata Imam Hatim, saya makan kematian. Maksudnya apa kok makan kematian ini Pak? Bahwa dia ini nanti akan merasakan yang namanya kematian. Udah pasti mati itu Pak. Kata Imam Hatim. Kemudian apa yang kamu pakai? Imam Hatim menjawab, saya memakai kain kafan. Jadi pakaian kita yang hari ini Pak, ini hanya
semacam hiasan-hiasan yang untuk menutup diri kita ini, Pak. Jadi pada dasarnya kita ini hanya berhias diri biar nampak kita ini seperti ini keadaannya. Padahal kalau kita melihat bentuk aslinya kita, ya ini berarti ya tengkorak, Pak, aslinya nih kita nih. Coba kalau tidak percaya, kita di rumah sakit, Pak, ada scan seluruh tubuh tuh, Pak. Scan seluruh tubuh. Begitu scan seluruh tubuh, kita lihat gambarnya memanjang, apa isinya. Daging tak nampak, urat tak nampak, yang ada nampak adalah tulang belulang itu, Pak. Jadi kalau kita lihat, oh berarti saya ini seperti ini. Dan kita tidak lama lagi seperti itu juga. Maka kain yang kita pakai yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal itu nanti semuanya akan dilepas, semuanya akan disimpan. Boleh jadi pakaian yang kita pakai nanti diberikan kepada orang lain pun orang tak mau, Pak. Boleh jadi. Apa yang kita pakai? Kain kafan. Hanya itu aja itu. Pakaian kita nih, Pak, kalau kita meninggal dunia, disimpan di rumah, tidak ada yang pakai, diberikan kepada orang lain, orang takut, Pak, takut didatangi, Pak, macam-macam. Tapi ketika di dunia kita begitu cinta yang namanya pakaian ini. Oleh karena itu ini mengingatkan pesan Imam Hatim, pakaian kita adalah sebenarnya adalah hanya kain kafan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, setan ini bertanya, wa aina taskunu, di mana tempat tinggalmu? Kata Imam Hatim, rumahku, tempat tinggalku adalah kuburan. Jadi semewah apapun rumah kita nih, Pak, pasti kita akan bertempat tinggal yang namanya kuburan. Maka sering saya katakan, kalau sudah umurnya sudah lanjut usia, sudahlah, jangan terlalu banyak merenovasi, merehab rumah. Kalau sudah layak, sudah bagus, ya sudah, nikmati itu aja. Tapi bangunlah rumah kita dalam kubur, Pak. Bangun, Pak. Jadikan kuburan kita itu bagaikan istana. Maksudnya bukan dihiasi, dikasih tungku, Pak, dikasih apa marmer segala macam, itu tidak ada pengaruhnya itu. Walaupun hanya tanah, hanya ada unggokan tanah dan di situ ada batu nisan, tapi di dalamnya pada hakikatnya itu bagaikan istana. Walaupun misalnya ada kuburan yang dicungkup dengan marmer, indah luar biasa, ada bunga-bunganya, ada rumput-rumput yang dibeli itu, Pak, rumput-rumput bola, tapi di dalam neraka. Nah itu. Jadi sekarang ini adalah yang kita bangun adalah bangun rumah istana dalam kubur. Kita akan nyaman. Apa sebab? Karena masa penantian untuk datangnya hari kiamat ini masih lama, Pak. Masih lama. Boleh jadi Allah menakdirkan mungkin 100-200 tahun lagi. Atau boleh jadi ya besok, tidak tahu ya, ada yang tahu. Tapi bangunan istana rumah dalam kubur itu, Pak, yang menenangkan jiwa kita itu nanti. Kalau sudah di dalam kubur ini bagaikan istana kita, rumah kita, nah nanti selanjutnya itu fase-fase berikutnya insya Allah nyaman. Tapi kalau sudah dalam kubur ini bagaikan neraka, ya alamat untuk selanjutnya pun juga seperti itu keadaannya. Jadi pertanyaan malaikat itu, apa yang kamu makan? Imam Hatim mengatakan, saya makan kematian. Apa yang kamu pakai? Imam Hatim mengatakan, saya memakai kain kafan. Dan di mana tempat tinggalmu? Imam Hatim mengatakan, tempat tinggal saya adalah kuburan. Walaupun tanah kita luas, Pak, mungkin ada 1 hektar, 2 hektar. Kalau kita mati tidak akan dikubur di tanah kita yang luas itu. Kita dikubur di mana, Pak? Di tanah wakaf. Itu pun kita mesen lagi, Pak. Tukang gali kubur, nanti kalau saya mati dikuburkan dekat istri saya ya. Di situ, Pak. Kita walaupun tanah kita lebar, Pak, luas, Pak, berhektar-hektar, kita tidak pernah menginginkan dikubur di tanah kita yang luas, Pak. Pasti dikubur di tanah wakaf.
Nah, di tanah wakaf. Berarti apa? Ya berarti tidak ada nilainya yang kita miliki yang banyak-banyak itu, Pak. Kecuali digunakan untuk fisabilillah. Itu, Pak. Nah, setelah mendengar itu jawabannya Imam Hatib kepada syaitan, akhirnya syaitan itu lari, Pak. Nah, ini tidak bisa diajak kompromi nih orang ini, kata syaitan. Akhirnya dia lari, menyingkir dari Imam Hatib. Nah, ini pesannya. Kemudian lanjut, wa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja min dhulil ma'siyati ila 'izzi ta'ati aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa 'azzahu min ghairi ashiratin. Barang siapa, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, maka Allah akan mencukupkan atau mengkayakannya dia dengan tanpa harta. Ini kata Nabi, barang siapa yang hijrah, yang keluar dari bentuk-bentuk kehinaan maksiat, kemudian dia menuju ketaatan, berarti bertaubat, Pak, meninggalkan tempat-tempat maksiat yang pernah dia alami, yang pernah dia jalani, yang pernah dia tekuni, yang berada di situ. Akhirnya keluar dia hijrah, akhirnya dia menuju masjid lalu bertaubat kepada Allah, maka dia nanti oleh Allah akan dicukupkan rezekinya tanpa dengan adanya harta. Artinya apa? Dia kaya tidak hanya sekedar harta. Dia akan sukses tidak hanya sekedar harta. Apa saja bentuknya, banyak hal, Pak. Maka dia akan mendapatkan limpahan rahmat Allah berupa keluasan rezeki, bukan hanya bentuknya harta. Kalau harta itu terlalu kecil, Pak. Kalau dikasih kesuksesan dia, Pak, misalnya dalam bisnis, itu terlalu kecil. Apa bentuknya itu? Banyak hal, Pak. Sehat, dijauhkan dari bala musibah dan bencana. Kalau dia punya anak-anaknya sukses juga. Kalau anaknya 3 semuanya sukses juga, Pak. Nah, itu dia. Kalau orang itu mau hijrah. Contoh, Pak, ada artis, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berkumpul dengan orang-orang yang mabuk-mabukan. Mungkin dia kecanduan narkoba, kemudian di tempat-tempat hiburan malam, walaupun dia artis misalnya, akhirnya dia berhenti dari itu, lalu kemudian dihijrah. Nah, ini, Pak, oleh Allah akan dicukupkan dia, bukan hanya sekedar harta, seluruhnya Allah dijamin itu. Makanya ada orang yang bertaubat dari bentuk-bentuk kemaksiatan, Allah akan jaga dia, Pak. Allah akan jaga. Ketika Allah menjaga, maka kalau dia betul-betul bertaubat, maka mulai dari saat itu semua yang ia makan berubah oleh Allah, diberikan petunjuk dari rezeki yang halal. Dari rezeki yang halal. Orang tidak mau lagi di tempat-tempat maksiat, misalnya di area yang korupsi. Tidaklah aku berhenti dari ini tempat korupsi, ini bahaya nih. Nah, oleh Allah akan diberikan jalan yang baik, Pak, agar dia selamat. Nah, ini pesannya Nabi. Kemudian apalagi orang yang menuju taat ini, Allah berikan kemampuan, kekuatan tanpa adanya pasukan pengaman. Artinya, Pak, orang ini, Pak, kalau betul-betul hijrah kepada Allah, dia tidak perlu ada tentara, ada aparat, ada polisi, Pak. Selalu saja ada pertolongan Tuhan. Seandainya ia ingin didolimi, Pak, ada saja orang yang membela. Ketika orang ini misalnya ingin dirampok, misalnya, Pak, ada saja, Pak, yang membela itu. Ada saja orang yang menolongnya itu. Tapi dengan catatan dia hijrah dari bentuk kemaksiatan menuju ketaatan. Kalau ada orang itu merasa aman karena ia ada satpamnya, ada aparat, dia itu berarti dia merasa aman karena ada pengawalnya. Kalau orang ini seperti ini tadi yang saya ceritakan itu, orang ini tidak perlu pengawalan, Pak. Siapa pengawalnya? Allah langsung. Makanya terhadap orang-orang ini, saya sebutkan nih, Pak, ya, Bapak harus hati-hati ini. Siapapun itu,
orang yang ahli membaca Al-Quran, termasuk dia penghafal Al-Quran, jangan coba-coba ia dizolimi hak-haknya. Karena orang yang hafal Al-Quran, orang yang ahli baca Al-Quran, lidahnya ini Pak manjur. Nah, lidahnya ini Pak, kalau seandainya dia berdoa buruk terhadap orang yang menzolim, itu kabul. Jangan coba-coba dia. Jadi kalau ada orang Pak bersidang perkara dengan orang yang hafal Al-Quran, dia ini, atau orang yang ahli baca Al-Quran Pak, mungkin boleh jadi dia menang dalam hal ini, boleh jadi. Tapi ingat, jangan sampai dia itu berdoa dan merasa dizalimi. Bahaya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang rajin sholat isya dan subuh secara berjamaah. Isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, tidak putus Pak. Jangan coba-coba dizalimi orang ini. Kalau dizalimi bahaya nih, kita akan kalah. Kenapa dia? Karena dia dibela oleh Allah Pak. Hancur kita nih. Koreksi kita Pak. Kenapa saya selalu kalah ini? Jangan-jangan subuhnya jarang berjamaah. Jadi kalau orang ini sudah isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, ini pertolongan Tuhan nih. Jangan coba-coba dizalimi. Pertanyaan sekarang, berapa banyak orang-orang atau pejabat penguasa yang menzolimi orang-orang yang ahli sholat subuh berjamaah dan sholat isya? Maka dia akan hancur Pak. Dia akan hancur. Makanya kalau kita nih Pak dizolimi oleh orang Pak, kalau kita ahli sholat subuh dengan berjamaah dan sholat isya, tenang aja Pak, Allah akan membereskan itu semua. Nah ini, orang ini kalau sudah dibela oleh Allah, tidak bisa satupun orang akan menghancurkannya, tidak bisa. Nah mudah-mudahan nih, saya lihat wajah-wajahnya nih ahli sholat subuh bersendirian apa jemaah Pak? Berjemaah Pak. Isya alhamdulillah kan. Nah, berjemaah itu. Apalagi nih Pak, apalagi dia sholat 5 waktunya ini tidak pernah tinggal berjemaah. Nah, jangan coba-coba dizolimi orang ini. Ternyata yang hafal Al-Quran itu Pak adalah anak yatim, miskin lagi. Aduh, jangan coba-coba dizolimi itu. Kebijakannya, bantuan sosialnya, bansos, jangan coba-coba dikorupsi kalau punyanya dia. Hancur itu. Bahaya Pak. Maka saya khawatir sekali nih para pejabat ini motong anggaran untuk rumah tahfidz, untuk pendidikan, untuk rumah sakit, untuk panti jompo orang-orang yang tidak mampu. Saya khawatir mereka itu orang-orang ahli ibadah semua itu. Saya khawatir mereka ternyata nih orang-orang yang hafal Quran dan yatim lagi itu. Kalau dipotong anggaran, dikorupsi, itu bahaya nih Pak. Hancur hidupnya itu. Nah, ngeri itu kalau sudah begitu Pak. Tapi kan orang seperti itu tidak sadar lagi, tidak ingat Pak. Yang penting dia dapat itu. Mungkin tidak hari itu dia mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman. Nanti ketika dia sudah tidak punya jabatan, sengsara dia Pak. Sengsara dia. Aduh. Ya janganlah coba-coba menzolimi Pak. Siapapun Pak ya, siapapun lah. Jangan coba-coba dizolimi itu. Kalau orang-orang tadi Pak, orang yang ahli ibadah, ahli sholat berjemaah itu Pak, terutama sholat isya, subuh, kemudian orang yang ahli baca Quran dan termasuk juga penghafal Al-Quran. Nah, jangan coba-coba itu. Ya. Nah. Kemudian Allah juga menolong atau memuliakan orang tersebut tanpa ada dukungan keluarga atau siapapun. Jadi kalau Allah itu ingin memuliakan seseorang, tidak perlu ada dukungan jemaah, tidak perlu dukungan organisasi. Allah akan memuliakannya dengan sendiri. Kalau Allah yang memuliakan, maka siapapun tidak akan bisa meruntuhkannya. Kan ada orang ini kadang-kala mulia karena hebat Pak, karena dia berada di naungan organisasi.
Orang ini hebat disegani karena berada di sebuah backingan orang-orang tertentu. Ada orang ini hebat karena memang dia punya jabatan tinggi. Nah, kalau orang-orang itu meninggalkan maksiat menuju perintah-perintah Allah, dia akan dimuliakan tanpa itu semua, tanpa ada backingan. Nah, tanpa ada backingan. Kalau Allah sudah memuliakan tinggi derajat kita, maka tidak ada yang bisa meruntuhkan kita, tidak ada, Pak. Maka ingat dua hal nih, Pak. Kalau kita memuji, menyanjung seseorang 100%, Pak, 100%, memuji, menyanjung, mengagungkan 100%, maka boleh jadi orang ini namanya penjilat, Pak. Kalau ada orang mengkritik 100%, Pak, tidak ada kebaikannya sama sekali, maka boleh jadi orang ini bukanlah ingin mengkoreksi, tapi kebencian namanya. Salah terus ini, Pak, tidak ada yang betul, Pak. Maka kamu ini mau mengkoreksi saya, mengingatkan saya, atau kebencian. Begitupun juga orang, Pak, tidak ada salahnya, bagus terus, Pak, kata anak Pak, gimana Pak? Bagus, wah siap. Ini gimana? Bagus, oh siap. Bapak memang hebat, mantap nih. Tidak ada celahnya, tidak ada yang namanya istilah tidak bagus tuh. Bagus terus, Pak. Jangan-jangan penjilat ya. Jadi kalau orang memuji 100%, tidak ada yang namanya keburukannya, maka boleh jadi penjilat. Kalau dia kemudian mengkritik, Pak, 100% boleh jadi dia itu kebencian. Makanya kalau kita memuji, ya sesuai dengan prestasinya. Kalau misalnya mengkritik sesuai dengan tingkat kesalahannya. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang perlu kita tiru. Kalau orang itu ada kebaikannya, ada prestasinya, kita layak. Kalau tidak ada, tidak perlu. Tidak perlu, Pak. Makanya dalam hidup ini kita kadang-kala, Pak, disakiti, difitnah, diribah. Itu kita nih, Pak. Ya. Disakiti, diribah, difitnah. Kalau kita mengalami hal-hal ini seperti ini, Pak. Kalau kita difitnah, diribah oleh seseorang, kita jangan sampai terlena dengan hal itu, akhirnya kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak nyaman makan. Tidak perlu itu, Pak. Apa sebab? Karena orang yang menggibah, orang yang memfitnah, setelah itu dia nyaman tidur, Pak, nyaman makan, Pak. Kok kita yang tersiksa? Kok malah kita yang tersiksa? Kita yang difitnah, kok kita yang tersiksa? Dia habis memfitnah, Pak, habis menggibah kita, tenang aja dia ngopi, tenang aja dia tidur tuh. Tapi kita yang kena ini kok tidak bisa tidur berhari-hari, tidak nyaman kita. Mestinya gimana? Terbalik kita itu. Ketika kita difitnah, diribah, dicaci, dimaki, maka berarti kita sedang menerima pahala ibadah gratis tanpa perlu adanya ibadah-ibadah yang lain. Kita difitnah, tenang aja, Pak. Alhamdulillah, saya dapat pahala sholat tanpa mengerjakan sholat. Diribah, Pak, alhamdulillah saya dapat pahala puasa tanpa saya berpuasa. Maka setiap orang yang berbuat dolim kepada kita, maka amal solehnya itu digantung oleh Allah. Maksudnya apa? Bisa saja amal soleh itu milik orang tersebut yang kita fitnah, atau milik kita. Kalau milik kita, berarti bertaubat, minta maaf. Kalau tidak bertaubat, tidak minta, maka amal soleh kita akan berpindah tangan kepada orang yang kita ghibah, yang kita fitnah, dan yang kita caci. Nah itu, Pak. Jadi kalau kita difitnah oleh orang, diiri dengkin oleh orang, Pak, biasa aja, tenang, Pak. Ayo tidur yang nyaman, Pak. Alhamdulillah saya dapat tambahan pahala. Gitu aja, selesai. Nah kalau seperti itu sikap kita, kita aman, tenang. Sama dengan ini, Pak, kita menghutangi kepada orang. Lama-lama dengan perjanjian itu orang itu tak bayar, Pak. Loh kok kita yang merasa Pak, merasa bersalah, merasa tidak nyaman. Saya mau nagih kok tidak nyaman ya. Mestinya dia yang tidak nyaman tuh.
Mestinya dia yang tidak nyaman, yang tidak bisa tidur dia. Kok kita malah, Pak? Kan terbalik tuh, Pak. Nah, itu Pak ya. Nah, jadi seperti itu. Inilah yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man kharaja min dhulil maksiati ila izzi taati, barang siapa yang keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan ketaatan, maka Allah akan cukupkan orang tersebut dengan kesuksesan, dengan banyaknya kesuksesan tanpa harta. Harta itu terlalu sedikit. Ya, jadi banyak nanti Pak yang akan diberikan oleh Allah. Dan Allah akan memberikan kekuatan, kemampuan, pembackingan dengan tanpa adanya pasukan pengawal. Dan orang ini pula juga akan dimuliakan oleh Allah tanpa ada dukungan siapapun, jemaahkah, organisasikah, aparat, keluarga, siapa-siapa, tidak ada. Semuanya itu oleh Allah akan diangkat dengan derajat yang tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang saya sebutkan tadi, dan menjadi penguat kepada kita semua bahwa segala sesuatu itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dituntut untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.